Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama kami di sini ada Wakil Ketua DPR, Pak Dr. Cucun. Kemudian juga ada Bapak Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, yang mewakili Pak Menko, kemudian juga Pak Dirjen Haji dan Kepala Badan, Pak Badan atau yang mewakili, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir bersama kami di sini. Pertama-tama saya ucapkan dulu ya selamat malam kepada rekan-rekan media yang penampilan pertama di media center ini, dan insya Allah mungkin akan kita lebih sering di tempat ini. Ya, saya mohon betul kerjasamanya karena keberhasilan kita itu ternyata sangat amat ditentukan oleh informasi yang kita peroleh dari media ya. Saya ucapkan terima kasih dan juga sekaligus selamat datang pada malam ini bersama kami semua. Baru saja kami melepaskan kloter pertama menuju ke bandara, dan seperti kita ketahui jamaah haji tahun ini berjumlah 221.000 ya, yang terdiri atas 203.320 orang haji reguler dan 17.680 haji khusus. Dan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan semuanya, bahkan yang kita sudah 105% ya. Artinya ada istilah kita itu cadangan lunas. Antisipasi kalau misalnya tiba-tiba berhalangan hadir karena sakit atau ada yang meninggal atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, maka sayang kalau itu kosong, maka itu kita angkat nanti ibarat nomor urut kacang naik ke atas, dan itulah nanti akan menutupi jamaah haji yang berhalangan. 221.000 ini pasti ada saja halangan, dan itu tahun lalu itu bahkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, kami sudah punya cadangannya berdasarkan nomor urut kacang, bukan dengan cara-cara lain. Kemudian saya juga tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah. Kita sudah siap di situ, petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendamping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jamaah haji kloter pertama ini, karena mereka langsung ke Madinah. Kemudian jumlah jamaah haji yang kita akan lepas pada malam ini, seluruh bandara, seluruh embarkasi itu, Pak Dirjen berapa tadi malam ini? Ya, 7.000-an. Jadi sekian kali penerbangan, dan untuk Jakarta ya, ini penerbangan yang pertama ini, insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya. Kemudian situasi cuaca juga di Madinah sekarang ini ya, kami rasakan kemarin juga masih bersahabat ya, belum terlalu panas ya. Tapi nanti pada hari haji itu nanti itu ramalan cuacanya itu menggambarkan itu akan berada pada suhu yang sangat panas ya, sekitar 40 derajat ya. Untuk orang Indonesia itu cukup panas. Kemudian persiapan lain tahun ini memang banyak hal-hal yang khusus yang kita lakukan, pembaharuan, tapi itu semuanya untuk memudahkan para jamaah. Hal-hal yang baru yang secara formal sebetulnya tahun lalu juga sudah ada, misalnya tanazul ya. Tanazul itu ya jamaah tertentu nanti yang ada berjumlahnya hampir 40.000 itu nanti akan tinggalnya di hotel. Jadi pulang pergi dari hotelnya ke jamarat tempat pelemparan. Karena ya saya katakan kemarin waktu mengunjungi lokasi itu ya, ini di hotel pun juga kita bisa, bagi orang yang kuat melempar itu bisa sampai lemparannya itu begitu dekatnya ya. Lebih dekat ke hotel daripada ke kemahnya ya. Jadi ada sejumlah jamaah kita yang berada di situ itu yang kita tanazulkan. Kemudian juga dengan demikian
tingkat kelonggaran kemah itu akan lebih terasa, tidak lagi berdesak-desakan. Dan insya Allah juga ini diharapkan akan ada kenyamanan dari jamaah haji karena kita tidak mendapatkan atau kita tidak memanfaatkan kuota tambahan. Yang ada kuota tambahan itu adalah petugas jamaah haji, tapi tambahan kuota untuk jamaah haji tahun ini kita tidak memprioritaskan. Yang kita prioritaskan di sini adalah bagaimana memberikan kenyamanan terhadap jamaah haji yang resmi. Karena tidak sedikit juga menimbulkan masalah jamaah-jamaah haji yang terlambat mendaftar yang tidak sesuai dengan jamaah haji yang telah diperkirakan sebelumnya, dan itulah nanti menimbulkan banyak masalah. Tapi mudah-mudahan tahun ini insya Allah sesuai dengan pengamatan kami kemarin, dimulai dari Madinah, kemudian juga ke Jeddah, tempat mereka itu mendarat, kemudian juga bus yang akan mengantarkan ke Mekah atau ke lokasi-lokasi yang bersangkutan nanti itu insya Allah semuanya sudah bagus. Termasuk juga Arafah, ya Musdalifah dan Mina, teman-teman di sana sudah siap, termasuk juga dapur kami agak sedikit memang lebih rigid ya, bahwa ya sampai ada yang mengatakan kok Pak Menterinya mengurusi hal-hal yang recehan, yang sepele, yang bawa seperti ini. Itu bagi kami itu lebih baik daripada nanti kami hanya menerima laporan dari bawah tapi tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan. Nah, kemudian juga kami ingin menyampaikan kepada jamaah yang mungkin tidak melalui jalur formal. Saya diwanti-wanti oleh Menteri Haji ya. Peraturan di Saudi Arabia sekarang super ketat. Jangan sampai nanti ada yang tidak memegang visa haji tapi nekat untuk melakukan perjalanan ke Mekah, itu nanti akan berhadapan dengan petugas. Sebagai ilustrasi ya, para pemirsa, saya hanya keluar dari hotel di Zamzam kemarin, itu langsung dijemput oleh polisi di situ, Pak, ini kalau tidak punya visa haji tidak bisa masuk di haram. Saya tidak pernah melihat tanah haram di Masjid Haram itu kosong, sehingga orang bebas mencium Ka'bah. Kenapa? Mencium Hajar Aswad. Itu hanya satu salat fardu, itu hanya satu baris ya, satu saf. Kenapa nggak bisa masuk? Even itu adalah warga Saudi sendiri. Kenapa? Karena begitu ketatnya pemeriksaan. Tasrifnya itu luar biasa. Nah, karena itu saya menghimbau kepada warga masyarakat bangsa Indonesia agar hati-hati, jangan sampai tergiur dengan pujukan-pujukan, ada yang menjanjikan, dan itu dendanya ada. Kalau itu nanti ditangkap, itu peraturan yang saya baca kemarin itu didenda dengan setara 400 juta rupiah, dan kemudian juga dipenjara atau 10 tahun memang tidak akan pernah bisa diizinkan untuk masuk di tanah suci. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang terakhir sebagai pengantar saya adalah terutama yang berangkat pertama ini save energinya. Jadi energinya itu di saving ya, jangan sampai nanti mengumbar energinya, pokoknya dipaksakan diri untuk melakukan arba'in walaupun kurang sehat. Akhirnya nanti pada hari hanya tidak bisa berbuat apa-apa karena sakit. Jadi saya minta pada kloter pertama ini jangan memaksakan dirinya untuk sampai begadang, mengaji dan seterusnya. Tetap kita beribadah, tapi pada saat yang bersamaan ukur kesehatan kita juga. Jangan sampai nanti boros energi di sunat tetapi habis waktu untuk melakukan kewajiban. Jangan mengedepankan sunat daripada yang wajib. Nah, inilah harapan kami semuanya, dan sekali lagi terima kasih kepada media baik yang ada di sini maupun rekan-rekan media yang ada di Tanah Suci sekarang. Dan mungkin kali inilah paling banyak media yang kami libatkan, karena bagi kami media adalah partner yang sejati untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah haji. Jadi memang 2023 adalah puncak dari jumlah kematian jemaah Indonesia. Itu ada sekitar 773 orang. Sehingga waktu itu saya sempat diajak bicara lah oleh Menteri Haji yang juga bekas Menteri Kesehatan, jadi teman lama saya.
dan juga Menteri Kesehatan Saudi. Mereka intinya menghimbau agar kalau bisa kesehatan jemaah Indonesia itu ditingkatkan. Karena kalau kematiannya tinggi, ini akan berdampak negatif ke pengetatan syarat-syarat jemaah haji Indonesia berikutnya dan juga harga dari premi asuransi yang harus dibayar oleh jemaah haji Indonesia berikutnya. Jadi kalau kita tidak benar-benar menjaga status kesehatan, kesakitan dan kematian masyarakat Indonesia, nanti berdampak negatif ke jemaah haji berikutnya. Nah, alhamdulillah kita melakukan perbaikan-perbaikan dengan Kementerian Agama sehingga di 2024 itu turun drastis dari 773 ke 461. Ya, penurunan ini disebabkan karena ada perubahan cek kesehatannya, prosesnya dilakukan lebih awal, ada pengetatan juga dari cek kesehatannya dan juga dari proses pendampingannya. Nah, salah satu yang dilakukan adalah dengan mengurangi kematian yang terjadi di sana. Itu paling banyak karena pneumonia dan serangan jantung. Dan sesudah kita lihat kenapa mereka banyak yang meninggal, karena telat dirujuk. Jadi serangan jantung itu nggak bisa lama-lama kalau kena serangan. Itu harus langsung dirujuk. Karena kita melakukannya beberapa kali rujukan dari tempat kejadian ke klinik kesehatan Indonesia, baru kemudian kita mencari rumah sakitnya, dirujuk ke rumah sakit sudah telat. Jadi sempat bicara di tahun 2024 dengan Menteri Hajinya, akhirnya Indonesia diberikan seperti alokasi khusus lah di masjid di dalam Masjidil Haram. Itu ada masjid besar tuh di dalam Masjidil Haram, dilengkapi dengan alat-alat modern dan juga ada yang bisa berbahasa Indonesia. Waktu itu kami minta ke beliau. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah kematiannya menurun dan juga layanan kesehatannya bisa langsung dilakukan di rumah sakit milik pemerintah Saudi. Nah, perbaikan itu yang kita adjust di tahun 2025 ini. Jadi dari sisi jumlah tenaga kesehatannya memang dibandingkan 2024 yang berbasis 2023 menurun. Karena jumlah kematiannya tuh menurun hampir setengah, ya. Dan kita juga melihat bahwa sekarang jumlah tenaga yang kita taruh di kantor kesehatan haji Indonesia kan ada 2 itu di Mekah dan Madinah, itu juga bisa menurun. Kenapa? Karena sekarang jemaah haji Indonesia sudah mendapatkan akses yang lebih baik, lebih eksklusif ke rumah sakit Saudi. Sehingga nggak usah ditunda terlampau lama menunggu di kantor kesehatan haji Indonesia yang peralatannya itu kan bukan rumah sakit, sebagai tempat transit saja. Sehingga dengan demikian kita bisa langsung mengirimkan jemaah haji kita masuk rumah sakit kalau mereka perlu ditangani. Sehingga jika ada penurunan dari tenaga kesehatannya di sana karena memang layanannya lebih baik. Nah, gimana kita memastikan layanan tidak turun? Yaitu tadi, pertama kita sudah lihat aksesnya ke fasilitas kesehatan Saudi sudah lebih baik, dan yang kedua juga sekarang pemerintah Saudi itu memberikan list organisasi-organisasi, perusahaan-perusahaan yang harus melayani kesehatan dari seluruh negara. Itu ada listnya tuh sekarang mulai tahun ini. Nah, Indonesia kita sudah milih satu grup, itu grup yang dipakai juga oleh India. Sehingga kalau ada masalah kesehatan kita bisa berhubungan dengan mereka, mereka nanti yang menyalurkan ke seluruh rumah sakit yang ada di Saudi. Karena pemerintah Saudi pun sekarang sudah sadar kenapa banyak yang wafat, karena memang proses rujukannya kalau kena penyakit itu lebih lama. Dengan demikian kita harapkan pelayanannya tetap lebih baik, dan tenaga-tenaga kesehatannya juga tidak perlu sebanyak yang dulu karena kematiannya, masalahnya turun lebih drastis, sehingga saya rasa kuotanya lebih baik dipakai untuk jemaah. Ya, karena lebih baik jemaah-jemaah kita yang udah antriannya sudah sangat lama, itu yang diutamakan untuk bisa pergi haji. Terima kasih. Iya, saya tambahkan sedikit ya, satu poin lagi ya. Kemarin kami bicara juga dengan Dirjen Imigrasi, berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena jamaah haji yang paling mudah diurus itu adalah Indonesia karena hampir semuanya oke, baru masuk di imigrasi. Jadi imigrasi itu sangat cepat dalam proses penyelesaian imigrasi Indonesia dibandingkan negara-negara yang lain. Kekhususan lain yang diperoleh Indonesia seperti tadi, kita dapat akses khusus, termasuk juga coupling di Mina itu kita mendapat
di dalam lingkaran inner circle Mina itu dulu kan pernah ditempatkan kita di Mina Jadid, dan itu ada persoalan fikih di situ. Kami minta lobby dari awal paling tidak bertahan seperti tahun yang lalu, kita tetap berada di dalamnya. Bahkan ada satu hal yang perlu juga saya sampaikan di sini, ini adalah perjuangan lobby-lobby kita. Peraturan pertama bahwa maksimum jamaah haji itu 90 tahun. Jadi lewat 90 tahun tidak bisa lagi menunaikan ibadah haji. Dan 70 tahun itu hanya 7%. Jadi 7% kuota di atas 70 tahun yang bisa menunaikan ibadah haji. Nah, setelah kita ketemu dengan Menteri Haji dan Menteri Kesehatan dan juga beberapa pihak-pihak yang terkait di situ, alhamdulillah Indonesia diberikan kekhususan bahwa 90 tahun pun juga boleh, yang penting ada rekomendasi istita'ah itu ya. Nah, tetapi ini poin yang perlu kita syukuri. Kemudian juga urusan-urusan dengan kepolisian di sana kita juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan. Jadi alhamdulillah menurut pengakuan dari pemerintah Saudi Arabia, Indonesia itu lebih siap menghadapi jemaah haji ini, termasuk juga paling cepat menjadi pelunas jemaah haji di sana itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.